Sekitar 3 tahun yang lalu, saya didiagnosa dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Saya tidak tahu apa-apa mengenai RSV. Namun, sekitar 3 tahun yang lalu, saya terkena infeksi paru. Awalnya terlihat seperti flu biasa yang dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, setelah 5-7 hari, pernafasan saya tidak membaik. Bahkan saya menjadi gampang terengah-engah dan mengalami kelelahan luar biasa. Jadi saya pergi menuju rumah sakit. Keesokan harinya mereka menelpon saya dan mengabarkan bahwa saya memiliki infeksi virus yang kemudian saya ketahui bernama RSV. Ternyata RSV bukan dari bakteri dan antibiotik yang sedang saya konsumsi tidak ampuh melawan virus tersebut. Saya terkena RSV secara tiba-tiba. Namun, sembuh dari RSV membutuhkan waktu. Saya tidak bisa melanjutkan kehidupan normal saya. Ketika saya bangun tidur di pagi hari dan harus berpakaian, percaya atau tidak, saya terengah-engah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya menceritakan pengalaman saya hari ini agar orang-orang sadar apa yang bisa terjadi pada infeksi RSV, khususnya terhadap orang seperti saya yang memiliki kondisi medis tertentu. Karena RSV dapat menyebabkan dampak buruk pada keseharian saya. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya didiagnosa dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Saya tidak tahu apa-apa mengenai RSV. Namun, sekitar 3 tahun yang lalu, saya terkena infeksi paru. Awalnya terlihat seperti flu biasa yang dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, setelah 5-7 hari, pernafasan saya tidak membaik. Bahkan saya menjadi gampang terengah-engah dan mengalami kelelahan luar biasa. Jadi saya pergi menuju rumah sakit. Keesokan harinya mereka menelpon saya dan mengabarkan bahwa saya memiliki infeksi virus yang kemudian saya ketahui bernama RSV. Ternyata RSV bukan dari bakteri dan antibiotik yang sedang saya konsumsi tidak ampuh melawan virus tersebut. Saya terkena RSV secara tiba-tiba. Namun, sembuh dari RSV membutuhkan waktu. Saya tidak bisa melanjutkan kehidupan normal saya. Ketika saya bangun tidur di pagi hari dan harus berpakaian, percaya atau tidak, saya terengah-engah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya menceritakan pengalaman saya hari ini agar orang-orang sadar apa yang bisa terjadi pada infeksi RSV, khususnya terhadap orang seperti saya yang memiliki kondisi medis tertentu. Karena RSV dapat menyebabkan dampak buruk pada keseharian saya.